Assalamualaikum guys, Pricebook kedatangan sebuah smartphone nih yang bisa dikatakan HP high performance, yaitu adalah iQOO 10 Pro. Nah, bisik punya bisik nih ya, brand ini akan segera launch ataupun rilis di Indonesia. By the way nih ya, buat lo semua yang belum tahu, iQOO ini merupakan high performance sub-brand dari Vivo. Cuman kalau iQOO lebih ke arah performance, sedangkan Vivo ini lebih ke arah kamera. Dan for information juga nih, buat lo semua yang belum tahu, ternyata iQOO itu merupakan sebuah singkatan, brother, yaitu iQuest On and On. Gak usah berpanjang kali lebar lagi nih, langsung aja kita review ya, brother, untuk iQOO 10 Pro. Oke, sebelum kita review nih, kita cek dulu untuk paket kelengkapannya, yang mana di dalam boxnya ini pasti ada device dari iQOO 10 Pro-nya, ada kabel USB Type-C serta adapternya. Kalau kita lihat-lihat ini memang vendor yang satu ini masih baik ya, karena ngasih kepala charger, kabel sama device. Vendor lain tuh biasanya cuma ngasih kabel sama device-nya aja, brother. Padahal kalau kita lihat dari harga kan lu udah spend duit mahal gitu ya. Dan yang spesial lagi nih, pihak iQOO ngasih case yang menurut gue ini looks-nya premium, bro. Kurang lebih seperti itulah paket pembeliannya, tapi sebelum kita masuk ke performanya nih, gue mau bahas dulu soal desainnya, bro. Kalau kita lihat-lihat nih, material dari backdoor smartphone ini terbuat dari premium leather ya. Jadi nggak licin waktu dipegang pas tangan kita basah, atau ini juga nggak bakal ninggalin bekas sidik jari, bro, kalau misalkan kita pegang. Selain itu kalau kita lihat nih, untuk iQOO 10 Pro ini memang terkesan mewah banget ya, nggak bisa dipungkirin nih. Karena adanya warna merah, biru, hitam khas BMW. Jadi memang iQOO dan juga BMW Motorsport ini bekerja sama ya Brody untuk ngasih kesan eksklusif di seri iQOO 10 Pro ini. Kemudian kalau kita lihat nih di bagian atas backdoornya ini dikasih sentuhan warna hitam layaknya karbon. Tapi yang ini tuh terbuat dari glass ya bro, soalnya kalau misalkan dipegang nih sedikit meninggalkan bekas sidik jari. Personally sih gue cukup menyayangkan ya, padahal yang bawahnya nih udah keren menurut gue. Oke lanjut nih, sekarang kita ke bagian frame ataupun bingkai yang mengelilingi handphone ini pun memang dibuat agak melengkung ya di setiap sudutnya. Ini tentu supaya nggak terlalu tajam ya pas kita main game bro. Sedangkan untuk pilihan warnanya sendiri, untuk iQOO ini punya dua pilihan yaitu black dan juga white. Tapi cuman warna yang putih aja nih ya, yang memang memiliki branding BMW. Tapi kalau kita lihat nih, dua-duanya pun menurut gue ya punya desain yang compact dan terkesan premium. Dari bagian backdoornya kita akan berlanjut lagi nih untuk membahas masalah layarnya. Dan ini merupakan part yang menurut gue salah satu part yang menarik ya brother. Karena kalau misalnya lo lihat nih ya, bezelnya tuh bener-bener super duper tipis. Sehingga nggak bikin layarnya tuh nampak terlihat lebih luas gitu loh brother. Untuk spek layarnya sendiri, iQOO 10 Pro ini punya panel LTPO3 AMOLED berukuran 6,78 inci. Resolusinya 1440 x 3200 pixel dengan aspek rasionya ini cukup gede ya, yaitu 20:9 dan sudah punya refresh rate tinggi yaitu 120 Hz. Nah waktu gue coba buat main game ataupun nonton film nih, pengalaman gue tuh memang cukup puas banget sih sama handphone ini. Dipakai di bawah terik matahari pun ini masih tetap aman ya. Kecerahannya tuh bisa sampai 1500 nit soalnya. Jadi lu semua nggak usah khawatir nih layarnya tuh bakal gelap kalau lagi dipakai di luar. Setelah kita lihat dari bagian backdoor, kemudian bagian layar, ini menurut gue dua-duanya cukup oke ya. Dan sekarang kita bakal masuk ke pembahasan performance. Dan ini merupakan pembahasan inti ya, menurut gue teramat sangat menarik brody. Jadi si iQOO ini pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang punya fabrikasi 4 nanometer dan udah support jaringan 5G. Artinya nih ya, daya tahan baterainya tuh harusnya sih irit. Dan juga nih kalau misalkan lu main game gitu ya, lama-lama harusnya sih nggak ada peningkatan suhu. Nah untuk kebantu kinerja dari prosesornya, iQOO ini dibekali dengan RAM sebesar 12 GB, yang mana gue rasa kalau RAM segede ini udah cukup lah buat menunjang keseharian kalian main game ataupun multitasking. Ditambah lagi nih storage-nya juga cukup besar yaitu 512 GB. Jadi gue rasa lo semua nggak akan ngeluh ya kalau memori lo tuh cepet habis bro. Dan ada kabar baik juga nih buat para gamers khususnya kalau iQOO 10 Pro ini sudah terdapat fitur Monster Mode yang akan membuat prosesor bekerja hingga 100% buat meminimalisir lag waktu kalian main game. Mungkin ya ini tuh sama kayak fitur multi turbo di Vivo, tapi mungkin beda nama doang nih, Monster Mode. Nah buat ngebuktiin secara data gimana performa dari iQOO 10 Pro ini, gue tuh melakukan beberapa pengujian benchmark brody, mulai dari Antutu, kemudian Geekbench, PCMark, dan juga 3D Mark. Dan untuk hasilnya dalam pengujian Antutu benchmark ini, iQOO 10 Pro itu mendapatkan skor 1.084.221 poin.
Kemudian di pengujian Geekbench ini mendapatkan skor 6.472 poin. Dan pada pengujian PC Mark mendapatkan skor 12.129. Kemudian pengujian terakhir 3D Mark untuk handphone iQOO 10 Pro ini mendapatkan skor 2.797 poin. Dari hasil pengujiannya sebenarnya ini bisa kita simpulkan ya, kalau performa dari smartphone ini emang kelas-kelas handphone flagship yang punya performa tinggi guys. Itu dia hasil skor dari beberapa pengujian benchmark yang sudah gue lakukan terhadap iQOO 10 Pro ini. Kalau kita lihat dari skornya memang ini bukan kaleng-kaleng ya Brody. Tapi apakah hasil di atas kertas ini selaras dengan performa aslinya? Biasanya kan kalau hasil skornya tinggi belum tentu nih ya bro. Makanya di part kali ini gue akan langsung mengadakan gaming test. Untuk gaming test pertama, gue bakal mainin PUBG Mobile selama kurang lebih 1 jam. Dan ini baterainya dari 100% ya bro. Dengan suhu awal ini kita cek yaitu 33 derajat Celcius. Untuk pengaturan grafisnya, kalau iQOO 10 Pro ini mampu ada di settingan Ultra HD ya dengan frame rate Ultra. Kalau grafisnya di HDR ini udah bisa pakai frame rate yang ekstrim. Nah pas gue coba mainin nih ya, jujur memang gak ada masalah yang berarti sih sama iQOO 10 Pro ini. Pergerakannya tuh smooth banget walaupun harus di grafis Ultra HD. Kalau kita lihat dari FPS meternya sih ini memang tetap stabil ya di angka 60-an FPS. Waktu mode war pun ini aman ya, nggak ada frame drop sama sekali. Kemudian giroskopnya juga asik bro, sensitif parah nih. Kayaknya emang giroskopnya ini asli ya, bukan software. Lanjut sekarang kita ke game selanjutnya yaitu Genshin Impact. Gue nyoba mainin sama nih sejam kurang lebih. Baterainya pun gue balikin dulu ya Brody ke 100%. Dan untuk pengaturan grafisnya, doi ini mampu jadi highest semua ya dengan settingan 60 fps. Gue maininnya pun ini enak banget ya, nggak ngadat sama sekali. Walaupun emang HP-nya tuh mulai agak anget nih di menit ke 50-an. Tapi masih tetap nyaman kok karena adanya case sih untungnya. Nah waktu ngelawan monster ataupun mode hunting ini juga nggak ada frame drop sama sekali. Jadi ini bisa dibilang masih dalam tahap aman ya guys kalau misalkan lo semua pengen mainin Genshin Impact di handphone ini. Dan game terakhir nih yang bakal gue mainin adalah Mobile Legends. Cuman sekarang ini akan gue gaskan selama 2 jam ya guys. Soalnya gue ngerasa banyak banget nih orang di Indo yang suka main Mobile Legends. Dan kalau lo semua mabar pasti bakal berjam-jam gak sih? Makanya nih gue cobanya buat mainin selama 2 jam. Untuk settingan grafisnya sih ada di Ultra dengan refresh rate high. Dan pas gue main ini bener-bener smooth dan juga lancar guys. Gak ada kendala yang berarti. Buat lu semua nih ya yang suka main Assassin di Mobile Legends, ini gue rasa lu bakal fast hand aja dah pakai handphone ini. Cuma balik lagi ya ke skill lu masing-masing nih Brody. Tapi overall sih aman banget ya main Mobile Legends selama 2 jam di iQOO 10 Pro ini. Itu dia tadi Brody hasil gaming test yang sudah kita lakukan. Jadi rata-rata ya kalau misalkan kita lihat-lihat nih pengurangan baterainya pada saat gue main PUBG Mobile dan juga Genshin Impact itu selama 1 jam berkurangnya 11% bro. Kemudian pada saat gue main Mobile Legends, gue gaskan selama 2 jam ini berkurangnya lumayan banyak sih, yaitu 40%. Gimana menurut kalian? Ini handphone tergolong irit atau enggak? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah sekarang kita bakal masuk ke pembahasan terakhir nih, yang mana ini merupakan part yang menjadi salah satu key selling point dari handphone ini, yaitu pengecasan bro. Jadi si iQOO 10 Pro ini udah pakai baterai yang punya kapasitas 4700 mAh. Gue rasa kapasitas baterai sebesar ini pas lah ya, terutama buat lo semua yang punya intensitas sering berada di luar ruangan tanpa harus takut kehabisan baterai. Dan dari segi pengecasan, handphone ini tuh udah pakai 200 watt flash charge Brody, yang secara iklan sih ini bisa ngisi baterai 0-100% itu cuma dalam kurun waktu 10 menit aja. Pasti lo semua yang pakai 120 watt aja udah ngerasa cepet nggak sih? Tapi si iQOO ini dia tuh nge-provide sampai 200 watt. Jadi nggak bakal nunggu lama nih buat proses pengecasannya. So dengan desain yang mewah, kemudian pakai Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM-nya gede banget, 12GB, internal storage-nya 512GB, plus udah pakai 200 watt flash charge. Nampak-nampaknya nih hilalnya semakin dekat ya, bahwa iQOO ini bakal launch secara resmi di Indonesia. Kita main tebak-tebakan yuk, kira-kira menurut kalian nih ya, debut perdananya mereka bakal bawa seri apa nih ke Indonesia? Dan kira-kira juga spek apa sih yang pengen kalian dapatkan dari handphone iQOO ini? Langsung aja feel free, tulis di kolom komentar Brody. Dan terima kasih buat lo semua yang nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Bewok pamit, Assalamualaikum.